Surah At-Tur Surah 52 ayat 1 halaman 523. Surah At-Tur Surah 52 ayat 1 halaman 523. Surah At-Tur Surah 52 ayat 1 halaman 523.
Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahan surat At-Tur ayat 1 sampai dengan ayat 28. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sumpah-sumpah yang menandaskan bahwa azab Allah pasti datang kepada orang-orang yang mendustakan, dan karunia-Nya pasti akan dilimpahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, demi atap yang ditinggikan langit, demi lautan yang penuh gelombang, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang berdustakan, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan atau perbuatan dosa. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala atau amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan bermacam rangkai ibadah yang sudah kita lakukan mulai kita bangun subuh tadi, mudah-mudahan dengan bermacam ibadah itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, mushola Thayyibah, mushola Nurul Ikhlas beserta bapak ibu jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan Allah, dan teristimewa Buya kita yang selalu semangat memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau bisa kita amalkan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan kepada Buya untuk menyampaikan ilmu di depan kita bersama. Pada Buya kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibit tur
iznadaina walakir rahmatan min rabbika litunziru qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yatazakkarun. Shadaqallahul azim. Surah Qasas ayat yang ke-46. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jemaah, pengurus Masjid At-Thaibah beserta jemaah, kemudian pengurus Masjid dan Musola Nurul Ikhlas beserta jemaah yang berhadir. Mari kita bersyukur pada subuh ini Allah kembali mempertemukan kita dari Sabtu ke Sabtu, walaupun diantaranya kita memiliki kegiatan-kegiatan masing-masing. Karena untuk Baitur Rahim itu setidak-tidaknya yang mengingatkan mulai hari Kamis itu 3 orang. Ya, maka kalau saya keluar kota, saya atur jadwalnya Senin sampai Kamis. Contohnya kemarin Selasa, Rabu, Kamis itu ada di Parawang. 3 malam ada kegiatan ceramah di situ, dan insya Allah Kamis malam kembali ke Padang. Ya, begitu sampai di Padang, atulah datang SMS atau WA dari Ustadz Abdul Rahman, dari Unimar, dari Pak Asril. Ya, jadi selalu diingatkan jangan lupa Sabtu pagi. Alhamdulillah bisa kita kondisikan di minggu kedua atau Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Insyaallah. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, minggu yang lalu 15 hari yang lewat kajian kita tentang Bukit Qaf. Kan itu petang surat Qaf yang terdapat antara Yaman dan Oman. Ya, nah, jadi sudah kita bahas. Sekarang Bukit Tur itu banyak, ada 9 kali Allah menyebut Bukit Tur dalam Al-Quran. Ya, salah satu tadi dalam surat Qasas ayat 46. Sebetulnya surat At-Tin itu juga berbicara soal Bukit Tur. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu juga apa yang ada di Bukit Tur. Bukit Tur itu berada di semenanjung Mesir. Siapa yang naik ke situ itu bisa melihat ke berbagai arah. Ya, bisa melihat ke arah Eropa, bisa melihat ke arah Arabia. Ya, jadi di semenanjung Mesir, Bukit Tur Sinai. Nah, pertama kali Allah memperkenalkan bukit ini itu kepada Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa berjalan dari Madian, dari negeri Madian menuju Mesir, nah itu di tengah perjalanan Nabi Musa dipanggil dalam surat Toha ayat ke-14. Ya Musa, dipanggil Musa. Bagaimana cara Allah memanggil Musa? Dengan mengedipkan cahaya, ya api. Sehingga Musa mengatakan, "Hai istriku." Istri Nabi Musa bernama Safuro, Safir. Ya, jadi kalau ingin melihat bayangan istri Nabi Musa itu, lihat Safir. Ada yang pakai Safir? Telur ada? Ya. Ini mahal Pak. Jarang kita yang bisa membeli Safir. Safir itu memang batu yang seakan-akan tembus. Jadi sebetulnya istri Musa itu seperti batu safir. Namanya saja Safuro. Adiknya bernama Safuri. Ya, jadi 2 anak Nabi Su'id itu Safir. Jadi Safuro itu ketika Bapak Ibu diberikan gambaran dulu oleh guru-guru, kenapa Nabi Musa itu tidak mau berjalan di belakang anak Nabi Su'id ini apa? Kenapa? Karena bukan bajunya yang tipis.
Ya, bukan bajunya yang tipis sebetulnya. Melihat badan Sapura itu seakan-akan melihat batu sapir, seakan-akan tembus. Maka Musa tidak mau di belakang. Katanya kepada Sapura, izinkan saya berjalan di depan, tolong pandu kemana arah rumahmu. Kan itu kata Nabi Musa. Ya, jadi bukan dia tidak mampu berjalan di belakang karena bukan bajunya Pak yang tipis, ya, tetapi badannya itu seakan-akan melihat batu sapir. Ya, nah, begitu indahnya. Jadi Nabi Musa di situ sudah dipanggil. Begitu sampai di api tadi, api hilang, muncul suara. Apa suaranya yang muncul? Diungkap dalam surat Toha ayat 14. Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni. Hai Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa aqimus shalah li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu di kaki bukit Tursina. Kemudian Nabi Musa begitu sudah menguasai Mesir, Nabi Musa dipanggil. Kalau tadi di kakinya, ya, di kaki bukit Tursina, waktu Nabi Musa akan berangkat ke Mesir, nah, menerima wahyu di situ. Kemudian dikenalkan Allah. Begitu Nabi Musa sudah menguasai Mesir, Haman sudah dibenamkan ke dalam pasir pengisap, Qarun sudah dibenamkan kepada batu cadas, Fir'aun sudah dibenamkan ke dalam laut merah. Ya, nah, maka Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Jadi di kaki bukit Tursina itu sudah dikumpulkan semua orang yang tadinya beriman kepada Fir'aun, sekarang sudah beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Harun. Ya, nah kemudian Nabi Musa ditarik atau dipanggil oleh Allah naik ke puncak bukit Tursina. Tinggi puncak bukit Tursina ini lebih kurang 2.285 meter dari permukaan laut. Kalau Gunung Merapi berapa? 3.000 lebih. Ya, jadi bukit Tursina itu 2.285 meter. Nah, jadi lebih tinggi daripada Bukit Uhud. Bukit Uhud itu 1.075 meter. Di lebih kurang 1 kilo tambah 75. Nah, ini 2 kali Bukit Uhud. Nah, di atas itu 40 hari Nabi Musa. Ya, 40 hari Nabi Musa di puncak bukit Tursina. Jadi tidak sabar orang yang dibawa. Nah, Nabi Harun lah ibarat kalau pewak berjalan atau pergi umroh, pergi haji, yang tur leadernya Nabi Harun. Ya, kata Nabi Harun, tunggulah siko. Nabi Musa sedang berada di Jadati sampai 10 hari, sampai 10 malam di puncak bukit Tursina. Nah, disitulah Taurat diterima. Ya, disitulah kesempurnaan Taurat itu diterima. Bapak Ibu, nah, ada orang yang tidak sabar diantara menunggu. Nah, itu sudah kita ceritakan beberapa tahun yang lewat di situ. Bagaimana Samiri mencoba memecah belah di saat Nabi Harun membina umat yang ada di kaki bukit Tursina. Samiri diam-diam mengolah di ame, perak, kemudian tembaga. Nyoba bakar di Samiri di sebelah mencair, sudah mencair, dituangkannya dengan ilmu yang dimilikinya. Nyobalah patung anak sapi. Ya, nah, patung anak sapi. Kemudian beliau membuatnya sedemikian rupa. Jadi angin masuk dari arah mulut, dari arah ekor, kemudian keluar di arah mulut, melenguh. Yo, begitu hebatnya Samiri. Nah, kemudian Samiri mengatakan kepada Angayo ditunggu-tunggu jo Musa dia lamo na Tuhan yo. Aku Tuhan kita yang baru. Patung anak sapi. Jadi itulah nanti yang berkembang ke era orang yang menyembah patung anak sapi itu sampai ke India. Ya, jadi Bapak Ibu, maka kemudian Samiri ini berkhianat lari
dari Mesir menuju Palestina. Ya, dari Palestina dia menyeberang ke Eropa. Karena memang perbatasan antara Arabia dengan Eropa itu adalah Palestina atau disebut negeri Syam. Negeri tempat matahari terbit bagi orang Eropa. Nah, nanti kaitannya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Kami ciptakan dua timur, kami ciptakan dua barat. Itu timur. Timur di awak Jepang, timur di orang Eropa Palestina. Tabanam matahari di awak itu Mekah, terbenam matahari oleh orang Eropa itu di Maroko. Jadi dua timur, dua barat. Jadi berkaitan. Nah, Bapak Ibu, si Samiri untuk kisahnya nanti kita kejar, di mana Samiri lari ke Eropa dan menginap berakhir di Amerika. Itu makanya Amerika dikenal dengan Paman Sam. Ya, Paman Sam itu Samiri, keturunan Samiri Yahudi. Nah, kita kembali ke Bukit Tur. 9 kali Allah menyebut Bukit Tur dalam Al-Quran dan kaitan dengan surat Watin, Atin. Yang ada tumbuh di Bukit Tur Sina itu adalah 2 macam buah. Itu buah tin dan buah zaitun. Jadi Bukit Tur Sina itu dihiasi oleh buah tin dan buah zaitun. Kedua-duanya buah yang sangat enak. Ya Pak Ibu, kalau enak ingin mencoba buah tin itu, kalau di sini kalau kita bisa mengambil dekat, agak-agak seperti buah bidara. Ya, nah, kedua-duanya. Nah, kemudian kalau buah tin yang sekarang kalau ingin tumbuh, berjalan Ibu, Bapak nanti jembatan Buasam masuk ke dalam komplek asri kalau tidak salah, tempat pemindahan Malpinas. Ya, ada Masjid Al-Hijrah itu. Itu di pagar Al-Hijrah itu buah tin sedang berbuah sekarang. Nah, baru sewirid baru seminggu yang petang di situ. Nah, itu kalau ingin tahu, ya ada buah tin tumbuh di pagar di dalam di dinding masjid ditanamnya. Nah, serang buah gitu. Ya, Pak Lurah meminta mereka situ lunak. Dari Malpinas pindah ke situ. Masjidnya bagus, Al-Hijrah, kompleknya kemudian saya rekap kalau Bapak Ibu ingin melihat di TikTok tuh ada mereka mau shot. Ya. Jadi buah tin itu ada di sekitar awak. Tapi zaitun itu memang agak sulit. Ya. Jadi artinya di situ Allah tadi kesimpulan ayat yang kita baca 28 ayat tadi apa? Allah bersumpah demi Bukit Tur, karena Bukit Tur kemarin demi Bukit Qauf. Ya, sesudah ini nanti akan ada, sesudah Tur ini ada An-Najmi, Wan Najmi itu juga sumpah demi bintang. Ya, jadi sekarang Allah bersumpah. Tadi banyak sumpah Allah, ada 5 sekurangnya. Ya, wa Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur. Baitul Ma'mur di mana letaknya? Itu antara surga Jannatul Ma'wa dan Sidratil Muntaha. Di atas itu di ufuk. Ya, tempat tawafnya para malaikat. Itu Baitul atau Baitul Ma'mur. Ya. Kalau di Nanggalo di mana di Musadi Baitul Ma'mur? Gurun Lawe. Gurun Lawe. Ya, Gurun Lawe, Baitul Ma'mur. Ya. Nah, itu wilayah Pak Lurah dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu sumpah Allah kitab, ya kitab-kitab, kemudian fi raqim mansur, ya, dalam lembaran yang terbuka. Itu dulu suhuf namanya, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu lembaran-lembaran. Itu maksudnya
wa kitabim mastur fi raqim mansur itu lembaran. Ya, namanya suhuf. Yang dulu diberikan lembaran-lembaran saja. Jadi tidak utuh. Jadi hanya beberapa lembaran kepada Nabi Adam, beberapa lembaran kepada Ibrahim, kepada Nuh, kepada Lut, itu hanya lembaran-lembaran. Baru kemudian menjadi Zabur, Taurat, Injil. Jadi itu perjalanannya panjang, sehingga semakin hari semakin disempurnakan. Kemudian wasyaqatil marfu', ya, dan atap yang ditinggikan. Nanti balik kepada surat Al-Baqarah, ya, kami yang menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan kami yang menciptakan langit tanpa atap. Apa atapnya? Tiangnya, Pak, itu ditinggikan. Sekarang orang sudah mulai bisa mencoba ada gedung-gedung yang tidak perlu ada tiang di tengahnya dengan konsep atapnya kubah, ya. Kemudian wal bahril masjur, laut yang penuh dengan gelombang. Di Allah, nah, nanti begitu besarnya gelombang laut itu Allah perkenalkan, itu bisa menghancurkan apa saja. Tapi pada suatu waktu di lain ayat, nanti lihat begitu minggu-minggu depan kita akan baca surah Ar-Rahman. Nah, di situ juga disebutkan walahul jawaril munsaatu fil bahri kal a'lam. Walaupun sebesar itu gelombang dari laut yang kami ciptakan, ada laut yang kami tundukkan. Ya, kan begitu. Ya, walahul jawaril munsaatu fil bahri kal a'lam. Jadi ada laut itu yang kami tundukkan agar kapal-kapal bisa berlayar. Nah, jadi yang tidak bisa ditundukkan itulah yang disebut dengan segitiga Bermuda. Ya, nah, kalau kita lihat ulang di mana laut segitiga Bermuda itu antara laut Cina, laut Indonesia, kemudian dengan laut Eropa nanti. Jadi tengah-tengahnya itu ada segitiga yang tidak boleh dilewati oleh kapal dan kapal terbang. Ya, jadi di bawah di lautnya tidak boleh mendekat, bisa dihisapnya ke bawah. Kapal terbang yang di atas pun bisa dihisapnya. Nah, salah satu yang pernah melewati itu adalah Adam Air, yang sampai hari ini tidak bertemu. MA, ya, Malaysia Airlines, nah, juga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kajian. Nah, kalau soal gelombang, nah, kalau orang pesisir mengartikan gelombang laut apa, Pak? Ampiang para juayaji tolong lalui Pasar Kambang. Lawi Sabak Karang Menangi kok babisa lihat di gelombang. Nah, itu kajian orang tidak tahu. Ya. Jadi ibu-ibu, kita kajian tentang Bukit Tur. Nah, sudah kita kenal di mana letaknya, di Semenanjung Mesir. Kalau naik ke situ bisa melihat Eropa, bisa melihat Yunani, bisa melihat Arabi. Ya, di ujung Laut Merah. Jadi di ujung Laut Merah, kalau awak terbang dari Siko masuk Laut Merah, ujung Laut Merah itu atau Mesir senandungnya. Maafkan. Di sebelahnya nanti Palestina, di sebelahnya nanti Tabuk. Dari Tabuk nanti mendekat ke Madinah. Nah, itu wilayahnya. Jadi mudah-mudahan 28 ayat itu masalah sumpah-sumpah Allah yang pasti akan terjadi. Ya. Tadi mungkin Bapak Ibu bertanya, saya membawakan dalam sholat tadi 2 ayat yang tidak dibatasi dengan bismillah. Jadi supaya jangan bertanya-tanya baru ya, ya, Nabi pernah melakukan itu alam taroh dengan liilah di Quraisy. Jadi Nabi mengatakan antara 2 ayat ini kaitannya dengan syukurnya penduduk Mekah. Di alam taroh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ini kehancuran yang sudah dipastikan oleh penduduk Mekah. Tidak akan tersisa lagi. Ka'bah tidak akan ada lagi, kota Mekah tidak akan ada lagi dengan pasukan Abraha dari Yaman. Ya, gajah. Jadi semua penduduk Mekah sudah pasrah.
Nah, kepasrahan Abdul Muthalib, dia pergi ke depan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Aku tidak sanggup menjaga apa yang telah kau tetapkan. Ku kembalikan kepadamu rumahmu dan penjagaannya. Nah, maka itu doa daripada Abdul Muthalib. Ini kan detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Jadi malamnya Abdul Muthalib sudah bermunajat di depan Ka'bah. Mendekati subuh, pasukan Abraha datang. Ya, di saat itu Aminah sedang mau melahirkan malam itu. Jadi dahsyat sekali. Maka kemudian begitu selamat kota Mekah ini, maka wujud dari syukurnya penduduk Mekah itu mulai hari itu mereka menjaga Ka'bah itu dengan caranya. Caranya li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas sita'i wasai falyaqudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'a. Jadi mulai setelah Abraha hancur, itu penduduk Mekah membiasakan diri memberi makan orang yang datang ke Mekah. Itu kisahnya. Ya, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min bau'. Jadi dua surat ini kata Rasulullah sangat berkaitan. Rencana hancurnya kota Mekah, kemudian selamat, muncullah syukurnya penduduk Mekah. Nah, itu. Maka Nabi membawakan dalam salat subuh juga dua ayat yang tidak berkait bismillah. Kenapa saya pilih yang kedua dari kedua tadi? Kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Ini juga kita sudah bahas. Ayat ini turun bersamaan ketika Nabi kena santet oleh asam. Ya, 12 hari beliau kena santet. Dibuat boneka oleh asam ini, kemudian dibungkus dengan benang 7 ragam. Kalau risiko kan benang 7 ragam ya 7 ragi. Ya, kemudian dibungkus, kemudian dibacakan mantra-mantra, diikat, kemudian meletakkan di sumur tua, dihimpit dengan batu. Ya, nah, kemudian di situ Nabi sangat demam 12 hari. Maka turunlah 2 malaikat membawa 2 surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat, qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Jadi 11. Jadi 11 buhul yang mensantet Nabi tadi putus oleh 11 ayat yang turun di bawah malaikat. Nah, itu makanya tadi saya pilih pula subuh ini kita membaca surat yang turunnya dibawa oleh malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail. Ya, berdua itu ayat yang turun yang pakai asisten ya, Jibril dan Mikail. Nah, pakai ajudan ya. Itu gambaran Bapak Ibu. Jadi nanti jangan kalau bertanya-tanya Allah aku ayat gua sejalan tidak pakai bismillah ya. Nah, kisah-kisah itu pernah terjadi di zaman Nabi, para sahabat. Dan kemudian kemarin baru 1 bulan yang lewat Sudais membacakan di dalam sholat subuh harus saja dilakukan ya. Imam Sudais di Mekah ya. Ketika sebelum terjadinya Imam Suhairi pingsan di hari Jumat ya, karena di Imam Suhairi kemarin Imam Jumat pingsan di Mekah, kemudian digantikan oleh Imam Sudais. Bapak Ibu, itu kajian kita pada pagi hari ini mengenal Tur ya. Tur yang dimaksud sini Bukit Tur Sinai. Apa yang ada di situ? Buah tin dan zaitun. Kemudian di mana letaknya? Di semenanjung Mesir. Apa yang bisa dilihat di situ? Bisa melihat Eropa, bisa melihat Arabia. Ya. Nah, jadi kalau ingin ke situ tentu turnya jamaah Masjid Baitur Rahim. Jadi 3 negaranya ke mana? Mesir, Yunani, ya, kemudian Palestina kalau bisa ya. Jadi tidak Malaysia Thailand itu ya. Kalau Malaysia Thailand daki mana ya.
Untuk barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kita tambah ilmu kita pagi kini sudah mengenal Bukit Tur. Sudah ini nanti kita masuk ke Wanajmi. Ya, Najmi juga sumpah tentang bintang. Sudah Najmi nanti masuk lagi ke 5 ayat 5 surat 55 surat Ar-Rahman. Ya. Demikian, salah dan jagal mohon maaf. Fastabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih ucapkan kepada Buya sudah memberikan ibadah kita bersama menceritakan Bukit Tur Sina. Mudah-mudahan sejarah-sejarah dalam Al-Quran ini terus kita pahami dan kita bisa mengambil hikmah dari hal itu. Bapak dan Ibu, infak subuh kita pada subuh kali ini berjumlah 237.000 rupiah. 237.000 rupiah. Kemudian Bapak dan Ibu, dulu kami sudah menyampaikan puasanya kita mengumpulkan donatur untuk TKIA. Alhamdulillah di dalam list sudah kita lihat sudah berjumlah 17 orang. Jadi Bapak dan Ibu bagi yang sudah berniat sudah mengisi list untuk donaturnya sudah bisa dibayarkan dari mulai bulan Agustus ini. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin juga masih untuk jadi donatur silakan, karena kegiatan sudah berjalan. Alhamdulillah kegiatan anak kita 3T tahsin, tafsir dan tahfiz. Alhamdulillah layanan oleh semangat. Kini tinggal kita bagaimana caranya supaya lebih anak-anak kita lebih dapat dalam pelajaran tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Jumlah anak kita sebanyak 31 orang. Dari bermacam, bukan saja di tempat kita, ada yang dari Steba, ada Batu Sangkar, ada yang dari Palang Dalam, ada dari Seberang, Bini ke sini. Nah, ini salah satu Bapak dan Ibu kami lihat ini adalah suatu favoritnya apa di Baitur Rahim. Ada anak kita yang dari jauh, yang dekat Penawaran melalui Bini ke Baitur Rahim. Jadi ini suatu hal yang maka daripada itu mari kita support anak kita supaya lebih bisa mendapatkan ilmunya, sehingga ilmu yang kita berikan bisa didapatkan. Kiranya itu lebih kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman, dan Iran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.